Emosi diri. Emosi adalah bagian fundamental dari pengalaman manusia. Setiap hari individu berinteraksi dengan lingkungan yang memicu berbagai reaksi perasaan, mulai dari kegembiraan hingga kemarahan. Namun, tantangan utama bukanlah pada munculnya emosi itu sendiri, melainkan bagaimana seorang meresponnya. Di era modern yang penuh tekanan, ketidakmampuan mengolah emosi seringkali berujung pada stres, konflik interpersonal, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, keterampilan mengolah emosi, kecerdasan emosional menjadi kompetisi yang harus dimiliki setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Emosi remaja. Emosi remaja saat ini cenderung lebih kompleks karena dipengaruhi perkembangan teknologi, media sosial, serta tuntunan lingkungan sosial yang semakin tinggi. Remaja mudah merasakan berbagai emosi seperti senang, bangga, sedih, marah, cemas, hingga takut dalam waktu yang singkat. Media sosial sering menjadi pemicu perubahan emosi. Misalnya ketika remaja membandingkan diri dengan orang lain, menerima komentar negatif, atau merasa kurang dihargai. Di sisi lain, remaja juga memiliki keinginan kuat untuk diakui, diterima dalam kelompok, dan dianggap mampu, sehingga emosi mereka menjadi lebih sensitif terhadap penilaian orang lain. Selain itu, emosi remaja sekarang juga dipengaruhi oleh proses pencarian jati diri. Remaja mulai mempertanyakan siapa dirinya, apa yang diinginkan, dan bagaimana masa depannya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan menganalisis bahwa konflik dengan orang tua atau lingkungan sekitar. Namun, jika emosi tersebut dikelola dengan baik melalui komunikasi yang sehat, didukung oleh keluarga dan lingkungan positif, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, percaya diri, serta mampu mengendalikan perasaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan emosi dan bagaimana jenis-jenisnya? Mengapa mengendalikan penyebab emosi itu penting? Bagaimana teknik efektif dalam mengolah emosi diri? Apa dampak pengolahan emosi terhadap hubungan sosial dan pengambilan keputusan? Emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan elemen fisiologis dan psikologis sebagai respon terhadap stimulus internal maupun eksternal. Secara etimologis, emosi berasal dari bahasa Latin "immovere" yang berarti bergerak keluar. Ini menunjukkan bahwa emosi adalah dorongan untuk bertindak. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai respon terhadap peristiwa, situasi, dan pengalaman yang dialami. Emosi muncul secara alami dan spontan, baik dalam bentuk perasaan senang, sedih, marah, takut, kecewa, maupun bangga. Pemaparan emosi berarti kemampuan seorang untuk mengenali, mengekspresikan, serta memahami perasaan yang sedang dialaminya. Dengan pemaparan emosi yang baik, individu dapat lebih mudah menjalin hubungan sosial yang sehat dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Hakikat emosi sendiri dapat dipahami sebagai reaksi psikologis dan fisiologis yang saling berkaitan. Secara psikologis, emosi mempengaruhi cara berpikir, menilai, dan mengambil keputusan. Secara fisiologis, emosi dapat memengaruhi kondisi tubuh, seperti detak jantung, pernapasan, dan ekspresi wajah. Oleh karena itu, emosi tidak hanya dirasakan dalam pikiran, tetapi juga terlihat dalam perilaku dan sikap seseorang. Jenis-jenis emosi manusia. 1. Senang muncul saat keinginan tercapai. 2. Sedih, reaksi terhadap kehilangan atau kekecewaan. 3. Marah, respon terhadap ketidakadilan atau ancaman.
4. Takut. Mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi bahaya. 5. Cemas. Perasaan tidak tenang terhadap sesuatu yang belum pasti. Pentingnya mengenali dan memahami penyebab emosi. Langkah pertama dalam pengelolaan emosi adalah kesadaran diri, self-awareness. Dengan mengenali perasaan sejati ini, seorang dapat memahami pemicu atau trigger dari emosi tersebut. Jika seorang tahu mengapa ia marah, ia akan lebih mudah menahan diri untuk bertindak impulsif atau berlebihan. Mengenali dan memahami penyebab emosi merupakan langkah penting dalam perkembangan diri seseorang. Emosi tidak muncul secara tiba-tiba tanpa alasan, melainkan selalu dipicu oleh peristiwa, pikiran, pengalaman, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Dengan mengetahui apa yang menjadi penyebab emosi, seorang dapat lebih mudah memahami dirinya sendiri dan tidak terjebak dalam perasaan yang berkepanjangan tanpa arah yang jelas. Pemahaman terhadap penyebab emosi membantu seorang mengendalikan reaksi yang muncul. Misalnya, ketika merasa marah karena kritik, individu dapat menyadari bahwa penyebabnya bukan semata-mata orang lain, tetapi juga rasa tidak percaya diri atau takut gagal. Kesadaran ini membuat seseorang mampu merespon dengan lebih tenang, bijaksana, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau bertindak. Selain itu, mengenali penyebab emosi juga berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan memahami apa yang membuat diri sendiri atau orang lain merasa senang, sedih, atau kecewa, seorang dapat lebih empati dan menghargai perasaan orang lain. Hal ini membantu mengurangi konflik, meningkatkan komunikasi, serta mempererat hubungan antar individu. Pentingnya memahami penyebab emosi juga berkaitan dengan kesehatan mental. Emosi yang tidak dipahami seringkali dipendam, sehingga dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan gangguan psikologis. Sebaliknya, ketika seorang mampu mengenali sumber emosinya, ia dapat mencari solusi yang tepat, seperti berbicara dengan orang terpercaya, melakukan kegiatan positif, atau mengubah cara berpikir terhadap suatu masalah. Dengan demikian, mengenali dan memahami penyebab emosi merupakan keterampilan hidup yang sangat penting. Kemampuan ini membantu individu menjadi lebih sadar diri, lebih stabil secara emosional, serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan pada akhirnya. Pengelolaan emosi yang baik akan membawa seorang menuju kehidupan yang lebih seimbang, damai, dan produktif. Strategi mengelola emosi diri. Beberapa metode praktis untuk mengendalikan emosi meliputi 1. Teknik relaksasi. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sistem saraf. 2. Berpikir positif. Mengubah sudut pandang, reframing terhadap masalah. 3. Penyaluran konstruktif melalui olahraga, menulis buku harian, journaling, atau hobi kreatif. 4. Komunikasi asertif, berbicara dengan orang yang mudah dipercayai untuk melepaskan beban pikiran. Peran pengendalian emosi dalam hubungan sosial. Individu yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih mudah berempati dan menghargai orang lain. Hal ini menciptakan suasana harmonis di lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat kerja. Pengendalian diri mencegah pertengkaran yang tidak perlu akibat kata-kata yang diucapkan saat emosi memuncak. Dampak terhadap pengambilan keputusan, emosi yang tidak stabil seringkali membajak logika. Sebaliknya, ketenangan emosional memungkinkan seseorang berpikir jernih, sabar, dan mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan fakta, bukan perasaan sesaat. Mengelola emosi diri merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Emosi adalah bagian alami dari diri manusia yang muncul sebagai respon terhadap berbagai peristiwa, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Oleh karena itu, emosi tidak dapat dihindari tetapi dapat dipahami dan dikendalikan dengan cara yang tepat agar tidak berdampak negatif pada diri sendiri maupun orang lain. Pengelolaan emosi yang baik membantu seseorang berpikir lebih jernih sebelum bertindak.
Ketika emosi dapat dikontrol, seseorang tidak mudah terbawa amarah, kesedihan, atau kecemasan yang berlebihan. Hal ini memungkinkan individu mengambil keputusan secara lebih rasional, menjaga sikap, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kemampuan mengelola emosi juga berperan besar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Individu yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih mudah berkomunikasi, memahami perasaan orang lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa. Sikap ini menciptakan suasana yang lebih nyaman, saling menghargai, dan penuh empati dalam kehidupan bermasyarakat. Mengelola emosi diri juga berhubungan erat dengan kesehatan mental. Emosi yang dikelola dengan baik dapat mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, serta membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan lebih positif. Sebaliknya, emosi yang tidak dikontrol dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis yang mengganggu keseimbangan hidup. Dengan demikian, mengelola emosi diri bukan hanya sekadar kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan utama dalam kehidupan. Melalui kesadaran diri, latihan, pengenalan emosi, dan sikap terbuka terhadap perasaan, setiap individu dapat menjadi pribadi yang lebih matang, bijaksana, serta mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, seimbang, dan bermakna. Saran. Harapan kami pada remaja mampu mengelola emosi diri di zaman sekarang. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali dan menerima setiap perasaan yang muncul. Remaja perlu memahami bahwa marah, sedih, kecewa, maupun cemas adalah emosi yang wajar. Dengan menyadari apa yang sedang dirasakan dan apa penyebabnya, remaja dapat lebih mudah mengontrol emosinya tanpa harus meluapkan secara berlebihan atau memendamnya terlalu lama. Selanjutnya, remaja disarankan untuk menyalurkan emosi melalui kegiatan yang positif seperti berolahraga, menulis, mendengarkan musik, beribadah, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Aktivitas tersebut membantu menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan emosi. Dan itu, remaja juga perlu membatasi penggunaan media sosial secara bijaksana agar tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif, perbandingan diri, maupun informasi yang dapat memicu stres. Terakhir, remaja perlu melatih kemampuan berpikir sebelum bertindak. Ketika emosi muncul, biasakan untuk menarik napas, menenangkan diri, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Dengan cara ini, remaja dapat mengontrol emosinya secara lebih matang, menjaga sikap, serta membangun kepribadian yang lebih kuat, sabar, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.